你真的要赶尽杀绝吗？ Mimin akan kembali mendongeng alur cerita film yang berjudul Battle Through the Heavens. Dan mohon maaf apabila tidak sesuai dengan videonya ya, karena alur yang Mimin sampaikan ini belum dirilis filmnya. Dan Mimin ingatkan kembali, konten ini full spoiler, yang tidak suka boleh di skip ya. Yang suka semoga terhibur. Tanpa basa-basi kita mulai. Orang berpakaian putih yang muncul di depan Kuisha memiliki penampilan seperti seseorang yang masih sangat muda. Dia tampaknya hanya berusia sekitar 26 hingga 27 tahun. Pakaiannya putih seperti salju. Ada perasaan gagah dan luar biasa yang tercipta saat pakaian putihnya berkibar. Wajah pria berpakaian putih itu sangat tampan dan ketampanan ini membawa sedikit sikap feminin. Bibirnya yang agak tipis melengkung sementara sudut mulutnya menampilkan senyuman tipis. Meskipun senyuman itu memberi seseorang perasaan ramah, sikap feminim itu menyebabkan Xiaoyan menjadi agak tidak senang. Pria berpakaian putih yang muncul dengan cepat menjadi pusat perhatian seluruh aula. Beberapa kejutan melintas di mata semua orang setelah melihat orang ini. Sepertinya mereka agak terkejut tentang mengapa orang ini muncul. Dia adalah pemimpin sekte junior dari sekte Kaisar Hitam, Moya. Aku mendengar bahwa Moya ini bahkan belum berusia 30 tahun, tetapi dia sudah mencapai bintang 6 Dou Huang. Kekuatannya saat ini adalah salah satu yang bahkan beberapa sesepuh dalam sekte mengalami kesulitan untuk bersaing dengannya. Bakat pelatihan yang menakutkan. Dikabarkan bahwa ada harapan besar untuknya dari dalam sekte Kaisar Hitam. Sepertinya orang ini memiliki peluang yang sangat bagus untuk mencapai kelas Douzong. Sebuah pikiran melintas di hati Xiaoyan tepat saat percakapan pribadi terdengar di sekitarnya. Dia menyipitkan matanya dan mengamati pria berpakaian putih di sisi lain. Hatinya terkejut. Selain orang itu yang datang untuk menjemput Sun Er dari Akademi Jianan, sepertinya orang ini adalah ahli termuda Dou Huang yang pernah dilihat Xiaoyan. Tentu saja, Lin Xiuya, Lin Yan, dan Lui Qing juga memiliki bakat pelatihan yang luar biasa. Meskipun mereka bertiga belum mencapai kelas Dou Huang, usia mereka sedikit lebih muda dari pria berpakaian putih di depannya ini. Tidak ada yang bisa menjamin apa mereka akan maju ke kelas Dou Huang dalam beberapa tahun. Jika seseorang benar-benar membuat perbandingan, bakat mereka tidak akan jauh lebih lemah dari orang di depannya ini. Namun, bagaimanapun, siapapun yang mampu mencapai kelas Dou Huang pada usia ini pasti jenius sejati. Hanya dengan mengandalkan ini, pemuda berpakaian putih ini memang memiliki modal untuk memandang rendah semua orang. Sementara Xiaoyan merasa terkejut di dalam hatinya pada kekuatan pria berpakaian putih itu, gelombang yang cukup besar naik di pihak lain. Setelah pertukaran sepersekian detik sebelumnya, dia bisa mengatakan bahwa pemuda berjubah hitam yang tampak jauh lebih muda darinya ini juga seorang ahli asli Dou Huang. Ini menyebabkan hatinya merasa tidak nyaman. Sejak dia masih muda, dia telah tumbuh dengan suara yang menggambarkan dirinya yang jenius. Sekte itu memperlakukannya sebagai penerus pemimpin sekte yang dipersiapkan. Selama tahun-tahun ini, sekte tersebut telah menggunakan harta karun alam dalam jumlah yang tidak diketahui padanya. Tujuan mereka adalah memberinya kesempatan untuk mencapai kelas Douzong. Dia tidak mengecewakan siapapun. Setelah diberi harta karun alam yang tak terhitung jumlahnya, dia telah berhasil maju ke kelas Dou Huang sebelum dia berusia 30 tahun. Mencapai kelas Dou Huang sebelum dia berusia 30 adalah masalah yang paling dibanggakan oleh Moya.
Ini karena para sesepuh di sekte itu setidaknya berusia 40 hingga 50 tahun sebelum mereka mencapai kelas Dou Huang. Potensi mereka untuk terus berkembang jauh di bawahnya. Namun, kebanggaan di hatinya itu mengalami pukulan untuk pertama kalinya hari ini. Pemuda berjubah hitam di depannya jelas jauh lebih muda darinya. Namun, kekuatan yang diungkapkan selama pertukaran sebelumnya jelas tidak jauh lebih lemah darinya. Perbandingan semacam ini menyebabkan dia mengalami sedikit kemunduran. Tentu saja, perasaan semacam ini hanya berlangsung sesaat sebelum dengan cepat ditekan oleh Moya ke dalam relung hatinya yang dalam. Mampu mencapai kelas Dou Huang di usia yang begitu muda membuktikan kehebatannya. Cukup sulit bagi beberapa faktor eksternal untuk menyebabkannya mengalami fobia atau rintangan. Kata-kata teman ini terlalu kasar. Wanita muda dari sebelumnya bukanlah orang biasa. Jika aku tidak menggunakan sedikit kekuatan ekstra, kemungkinan akhirku tidak akan jauh berbeda dari orang ini. Moya berbicara sambil tersenyum saat dia dengan lembut melambaikan lengannya dan menangkupkan tangannya ke Xiaoyan. Xiaoyan sedikit mengernyit. Dia menarik kembali Xian yang marah, yang hampir mempermalukan dirinya sendiri karena didorong oleh orang ini. Sebelum berbicara dengan suara samar, "Kalau begitu, apa niatmu untuk campur tangan? Apa kamu dengan bersamanya?" "Teman, kamu salah paham. Aku Moya dari Sekte Kaisar Hitam dan aku adalah orang yang bertanggung jawab atas pavilion Kaisar Hitam ini. Awalnya, aku seharusnya tidak ikut campur dalam masalah ini, tetapi tempat ini adalah tempat di mana Sekte Kaisar Hitam menerima VIP. Memang tidak akan terlalu bagus jika tempat ini melihat darah. Karena itu, aku telah campur tangan." Moya tersenyum saat menjawab. "Kalau begitu, kenapa kamu tidak ikut campur ketika dia datang untuk mencari masalah denganku sebelumnya?" Xiaoyan mengangkat sudut mulutnya dengan ejekan saat dia bertanya. Mata Moya menjadi sedikit dingin saat melihat Xiaoyan mendesak jawaban. Namun, senyuman di wajahnya masih selembut angin musim semi. "Teman ini terlalu umum untuk beberapa konflik kecil terjadi di wilayah sudut hitam. Tolong biarkan masalah ini menjadi tanggung jawabku." "Bagaimana?" Mata Xiaoyan samar-samar mengamati tubuh Kuisha yang perlahan naik dengan susah payah. Dia menggunakan mata beracunnya untuk menatap Xiaoyan. Namun, niat membunuh di hati Xiaoyan tidak sedikit pun berkurang. Meskipun orang ini tidak terlalu kuat, dia adalah karakter yang berbahaya. Sekarang mereka telah membentuk permusuhan, membiarkan dia pergi mungkin berakhir dengan penderitaan di masa depan. Namun, jika Xiaoyan mengambil nyawanya sekarang, kemungkinan Moya di depan akan ikut campur. Moya mungkin tidak menyebabkan Xiaoyan menjadi terlalu takut. Namun, dia tahu bahwa ada cukup banyak ahli dari Sekte Kaisar Hitam, mengamati dari sisi pavilion Kaisar Hitam ini. Jika dia benar-benar bertarung dengan pemimpin junior Sekte Kaisar Hitam ini, kemungkinan mereka tidak akan hanya berdiri diam di samping dan menonton. Angin harum perlahan bertiup dari belakang tepat saat pikiran ini melintas di dalam hatinya. Akhirnya, itu mulai menyebar. Semua orang menguatkan perhatian mereka dan mengalihkan pandangan mereka untuk melihat dokter peri kecil berpakaian putih berjalan perlahan. Moya melihat sosok anggun dari dokter peri kecil. Aura halus yang terakhir menyebabkan dia sedikit terkejut. Warna yang tidak biasa muncul di matanya. Wanita seperti itu bisa dianggap sangat indah. Itu jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan mereka yang memiliki kosmetik. Lupakan, tempat ini tidak cocok untuk konflik. Dokter peri kecil berjalan menuju depan Xiaoyan dan dengan lembut berbicara kepadanya. Xiaoyan sedikit terkejut saat mendengar ini. Mengingat karakter dokter peri kecil, bagaimana mungkin dia mengatakan kata-kata seperti itu? Mata Xiaoyan membawa ketidakpastian saat dia menoleh dan menatap dokter peri kecil. Dia mengedipkan matanya tanpa meninggalkan bekas. "Anggap dirimu beruntung. Sebelum kau menemukan masalah dengan seseorang di lain waktu, akan lebih baik jika kau menyelidiki dengan jelas." Xiaoyan tampaknya telah memahami sesuatu setelah melihat sikap dokter peri kecil. Dia mengangguk sedikit dan berbicara kepada Kuisha yang bermata beracun dengan senyum dingin. Sudut mata Kuisha berkedut saat mendengar kata-kata Xiaoyan. Kekejaman di matanya semakin padat. "Terima kasih Nona karena telah menyelesaikan masalah ini." Moya sedikit tersenyum dan menangkupkan tangannya ke arah dokter peri kecil.
Dokter peri kecil hanya meliriknya dengan acuh tak acuh di hadapan sikap sopannya. Setelah itu, dia menarik pandangannya dan menunduk. Moya sedikit terkejut setelah diabaikan oleh dokter peri kecil. Dia langsung merasa malu. Ini adalah pertama kalinya dalam beberapa tahun dia menerima perlakuan seperti itu dari seorang wanita. Semakin banyak masalahnya, semakin besar intensitas detak jantungnya. Bolehkah aku tahu nama teman ini? Kamu bisa datang dan mencariku jika menghadapi masalah di masa depan. Aku memiliki beberapa kedudukan dalam sekte Kaisar Hitam ini. Moya tidak cemas meskipun dokter peri kecil tidak memberinya kesempatan sedikit pun untuk mendekat. Dia tersenyum sedikit, menoleh ke Xiaoyan dan dengan sopan tertawa. Yan Xiao. Dua kata sederhana dilontarkan. Xiaoyan menangkupkan tangannya ke Moya dan berkata, pemimpin sekte junior. Karena masalah ini sudah selesai, aku punya beberapa masalah lain untuk ditangani dan akan pergi. Xiaoyan tidak menunggu Moya menanggapi setelah berbicara. Dia mengangkat kakinya dan berjalan menuju area kediaman pavilion Kaisar Hitam. Dokter peri kecil dan Xian mengikuti di belakangnya. Moya dengan lembut menghirup aroma yang tersisa saat dia mempelajari sosok anggun yang berjalan di dekatnya. Sudut mulutnya perlahan terangkat menjadi lengkungan yang tidak biasa. Hanya wanita seperti itu yang bisa menandingi dirinya yang luar biasa. Tuan Muda Mo, apakah kamu akan melepaskan mereka dengan cara ini? Kuisa menggosok jejak darah dari sudut mulutnya setelah melihat kelompok Xiaoyan pergi. Akhirnya, dia menanyai Moya dengan suara yang sedikit marah. Apalagi yang ingin kau lakukan? Gadis kecil itu dan Yan Xiao sama-sama ahli dari kelas Dou Huang. Bahkan sekte Kaisar Hitam kita tidak bisa begitu saja menyinggung mereka sesuka kita. Tadi, aku hanya meminta kau untuk menyelidiki latar belakang mereka. Siapa yang mengira kau begitu bodoh dan menyerang? Senyum di wajah Moya perlahan ditarik saat dia berbicara dengan suara dingin. Apa yang Tuan Muda mau rencanakan? Bocah itu pergi begitu saja sesuka hatinya dan jelas tidak memperlakukanmu dengan penting. Kuisa menjadi tumpul sesaat sebelum dia mengatupkan giginya dan berbicara dengan suara gelap. Selidiki latar belakang mereka dulu. Semuanya akan di bawah kendaliku selama mereka masih di kota Kaisar Hitam ini. Moya tersenyum tipis. Tangannya dengan lembut meraih udara dan segera mengendus. Hatinya bergumam, aku tidak bisa dengan mudah menyerah pada kecantikan seperti itu. Langkah kaki Xiaoyan akhirnya melambat setelah mereka bertiga keluar dari aula besar yang berisik. Dia menoleh ke arah Xian yang tertekan dan menggelengkan kepalanya. Dia tertawa, apa kamu merasa sangat tidak senang? HMPH, kenapa kamu tidak menyerang dan menghabisi orang berwajah murahan itu? Xian menoleh dan melihat ke dokter peri kecil dengan marah sebelum mendengus, jika itu Cai Lin Jiji, dia akan membunuh orang itu. Dokter peri kecil perlahan berhenti setelah mendengar ini. Dia melihat ekspresi tak berdaya dari Xiaoyan sebelum dengan lembut berbicara, tenang. Orang itu tidak akan bisa hidup lebih dari 3 hari. Lagi pula, kematiannya akan lebih menyedihkan daripada dibunuh. Kamu telah meracuninya? Xiaoyan bertanya dengan heran. Dia tidak merasakan apapun. Senyum tipis muncul di sudut mulut dokter peri kecil. Dia mengangguk sedikit dan tanpa sadar tertawa saat melihat Xiaoyan terkejut. Aku memang lebih rendah darimu dalam hal memurnikan pil. Namun, kamu jauh di bawahku dalam hal keterampilan racun. Xiaoyan mengangkat bahunya. Dia secara alami tidak memiliki keraguan sedikit pun tentang hal ini. Dia telah menghasilkan kekayaannya dengan pil pemurnian sementara dokter peri kecil melakukannya dengan mengandalkan racun. Keduanya telah menempuh 2 jalan yang berbeda dan telah mencapai prestasi besar di bidangnya masing-masing. Secara alami sulit untuk membandingkan keduanya. Namun, tampaknya mata yang Moya biasa lihat padamu kurang tepat. Kamu harus lebih hati-hati. Jangan jatuh cinta pada ketampanannya. Xiaoyan tiba-tiba teringat akan mata digunakan Moya untuk melihat dokter peri kecil. Dia tanpa sadar tertawa. Dokter peri kecil melirik Xiaoyan. Dia mengambil langkah lambat ke depan dan suaranya yang tenang ditransmisikan. Jika dia berani memiliki pemikiran seperti itu, aku akan mengubahnya menjadi orang cacat. Kelompok Xiaoyan mengikuti rute yang dijelaskan oleh pelayan wanita sebelumnya. Mereka berjalan melalui pavilion Kaisar Hitam yang sangat besar untuk waktu yang lama sebelum akhirnya menemukan area peristirahatan yang menempati ruang yang luas. Area peristirahatan ini mempertahankan lingkungan yang tenang.
Kelompok hijau subur di sekitar bangunan dan halaman menambahkan sedikit aroma menyegarkan ke udara menguatkan perhatiannya. Daerah yang tenang ini menyebabkan kelompok Xiaoyan merasa sangat puas. Area tempat tinggal yang sangat besar dibagi menjadi kategori langit, tanah, dan manusia. Ruangan kategori manusia diperuntukkan bagi para ahli atau faksi yang memiliki sedikit reputasi di wilayah sudut hitam. Biasanya, seseorang akan memiliki kualifikasi untuk tinggal di tempat ini selama dia mencapai kelas Douang. Ruangan kategori tanah diperuntukkan bagi mereka yang telah mencapai kelas Douhuang dan beberapa faksi yang memiliki reputasi cukup besar di wilayah sudut hitam. Kamar kategori langit adalah yang paling mewah dari semuanya. Mereka yang bisa memasuki area itu semuanya, tanpa kecuali, ahli terkenal di wilayah sudut hitam, dan beberapa faksi tingkat atas yang sebanding dengan sekte Kaisar Hitam. Hanya ada beberapa orang yang dapat dihitung yang memenuhi dua kondisi ini di wilayah sudut hitam. Kelompok Xiaoyan mengambil beberapa belokan di dalam area tempat tinggal yang sangat besar sebelum tiba di area kelas ground. Mereka mencari nomor kamar mereka sejenak sebelum menemukannya. Mereka bertiga membuka pintu sebelum memasuki ruangan. Tatapan mereka mengamati sekelilingnya dan menemukan bahwa kamar ini tidak hanya memiliki ruang tamu, tetapi juga berisi beberapa kamar samping. Bahkan ada ruangan yang khusus digunakan untuk pelatihan. Bahkan dengan pilih-pilih Xiaoyan, mulutnya mengeluarkan desahan klik ketika dia melihat tempat yang komprehensif. Lihat saja sekeliling dengan bebas. Ini dapat dianggap sebagai tempat peristirahatan sementara kami untuk periode waktu ini. Xiaoyan tersenyum pada dokter peri kecil dan memimpin untuk berjalan ke perempat. Setelah itu, dia menemukan tempat duduk dan duduk di ruang tamu. Dokter peri kecil mengamati semua tempat. Setelah itu, dia berjalan ke tengah ruang tamu di depan tatapan bingung Xiaoyan dan Xian. Dia mengambil bunga biru tua dari cincin penyimpanannya dan memasukkannya ke dalam vas bunga. Setelah melakukan semua ini, dia mengeluarkan 2 yaoan, pil, dari cincin penyimpanannya dan menyerahkan satu kepada Xiaoyan dan satu kepada Xian. Dia dengan lembut berkata, ini adalah bunga menelan jiwa. Aroma yang dipancarkannya menyebabkan seseorang pingsan. Kalian tidak akan terpengaruh olehnya jika mengkonsumsinya. Lebih baik berhati-hati saat bepergian keluar. Xiaoyan mengamati bunga biru yang sangat indah itu dengan penuh minat setelah mendengar ini. Dia menghela nafas secara emosional dan berkata, sepertinya kedalaman seorang master racun tidak kurang dari seorang alkemis. Kecuali seseorang telah mempelajari racun secara mendalam, siapa yang akan tahu bahwa bunga yang tidak mencolok yang ditampilkan di tempat ini akan memiliki efek seperti itu. Xiaoyan mengambil yaoan saat dia berbicara. Dia melemparkannya ke mulutnya dan menoleh untuk melihat Xian yang tidak terlalu bersemangat. Dia tanpa daya menggelengkan kepalanya dan bertanya, apa kamu masih peduli tentang masalah itu? Kekuatan Mo yaitu paling banyak di sekitar bintang 6-7 Douhuang. Namun, metodik yang dipraktikkan oleh rekan-rekannya memiliki efek yang luar biasa dalam melawan kekuatan kasar dengan pengaruh. Wajar jika kamu menderita kerugian karena ceroboh. Selain itu, kamu tidak menggunakan kekuatan penuh. Jika kamu menggunakan serangan ganas pada saat bertemu lagi, aku percaya bahwa teknik Dou yang melawan kekuatan orang itu tidak akan dapat sepenuhnya menghapus semua kekuatanmu. Wajah kecil Xian mulai terlihat sedikit lebih baik setelah mendengar kata-kata menghibur Xiaoyan. Dia dengan lembut mendengus, izinkan aku pergi saat kita bertemu lagi. Siapapun yang berani tidak akan dilepaskan dengan mudah. Aku pikir kamu akan memiliki kesempatan ini. Xiaoyan tertawa dengan makna yang lebih dalam. Dia memiliki firasat bahwa orang bernama Moya ini tidak akan muncul di depan mereka sekali lagi. Mungkin ada cukup banyak interaksi dengannya di masa depan. Hari ini, mungkin saja orang itu diam-diam menginstruksikan Kuisa untuk datang dan mencari masalah dengan kita. Dokter peri kecil menyebut dengan sembarangan. Xiaoyan mengangguk sedikit. Dia bergumam, jangan bilang itu karena Qishan. Aku tidak yakin. Namun, kita harus lebih berhati-hati apapun alasannya. Bagaimanapun, ini masih wilayah sekte Kaisar Hitam. Selain itu, samar-samar aku bisa merasakan bahwa ada beberapa aura di dalam paviliun Kaisar Hitam yang bahkan aku hanya bisa rasakan secara samar-samar. Jelas, mereka seharusnya elit Douzong.
Dokter peri kecil menyuarakan pikirannya. Xiaoyan mengangguk dan menghela nafas, sepertinya mereka semua datang karena air liur transformasi tubuh bodhisattva. Kita harus lebih berhati-hati saat melakukan sesuatu nantinya. Saat ini, orang-orang kuat telah berkumpul di kota Kaisar Hitam ini. Akan ada banyak sekali masalah jika ada yang tidak beres. Dokter peri kecil mengangguk. Baiklah, hari ini cukup larut. Istirahat dulu. Aku masih perlu memperbaiki pil obat besok. Pada saat itu, aku akan membutuhkan perlindungan kalian berdua. Agak merepotkan jika ada aktivitas yang menyebabkanku terganggu. Xiaoyan berdiskusi sedikit, meregangkan pinggangnya dan segera berdiri. Akhirnya, dia berjalan ke sebuah ruangan. Dokter peri kecil dan Xian berhenti sejenak setelah mendengarnya sebelum mereka akhirnya menemukan kamar mereka sendiri untuk beristirahat. Lapisan suasana gelap menutupi ruang kategori langit agak jauh dari kelompok Xiaoyan sementara mereka semua pergi ke kamar untuk beristirahat. Beberapa sosok manusia duduk di dalam ruangan ini dengan lelaki tua berambut merah paling menarik perhatian. Mengejutkan elder pertama dari lembah api iblis yang dilihat Xiaoyan siang hari. Ada beberapa pria tua dengan kekuatan luar biasa duduk di sampingnya. Mereka kemungkinan adalah tetua lembah api iblis. Beberapa orang ini memiliki posisi yang sangat tinggi dalam lembah api iblis. Selain penatua pertama yang duduk di kursi, orang-orang yang tersisa semuanya berdiri dengan tangan di belakang punggung pada saat ini. Sosok manusia yang terbungkus jubah abu-abu diam-diam duduk di depan mereka. Tuan, menurut apa yang aku tahu, kota Kaisar Hitam telah menarik cukup banyak faksi lama yang mapan dalam wilayah sudut hitam. Selain itu, orang-orang yang memimpin kelompok mereka semuanya adalah ahli terkenal di wilayah sudut hitam. Tampaknya mereka juga tertarik untuk memiliki air liur transformasi tubuh bodhisattva dengan cara apapun. Penatua pertama Fang Yan berambut merah merajut alisnya dan berbicara dengan suara yang agak hormat kepada orang berjubah abu-abu di depannya. Kepala suku telah berkata bahwa kita harus memperoleh air liur transformasi tubuh bodhisattva dengan cara apapun. Karena itu, kita akan membunuh siapa saja yang berani menghalangi. Tatapan tajam perlahan melesat dari kegelapan di bawah jubah abu-abu. Suara mendesis yang menyebabkan tubuh seseorang merasakan hawa dingin perlahan bergema di dalam ruangan. Tuan, kamu dapat yakin bahwa lembah api iblis telah mengirimkan hampir semua elit kami untuk air liur transformasi tubuh bodhisattva. Selain kelompok elder keempat, yang masih belum tiba, sisanya sudah diatur dengan tepat. Fang Yan berbicara dengan suara yang dalam. Iya. Namun, aku telah mendengar bahwa Gerbang Xiao dan Akademi Jianan telah mengirimkan para ahli selama ini. Kedua faksi adalah musuh dengan lembah api iblis kami. Jika memungkinkan, kami mungkin perlu meminta untuk bertindak dan menangkap semuanya. Fang Yan ragu-ragu sejenak sebelum berbicara perlahan. Gerbang Xiao, Akademi Jianania, tawa pelan yang menyebabkan rambut seseorang berdiri tiba-tiba keluar dari jubah abu-abu ketika dia mendengar dua nama ini. Sesaat kemudian, itu berubah menjadi tawa serak buas. Tenang, tidak ada yang akan lolos. Fang Yan tersenyum saat mendengar ini. Ia langsung mengerutkan keningnya dan berkata, sepertinya daya tarik air liur transformasi tubuh bodhisattva memang sangat besar. Namun, aku tidak mengerti mengapa sekte Kaisar Hitam akan mengambil harta karun semacam ini untuk dijual. Jika hal ini berkaitan dengan hati bodhisattva, mengapa mereka tidak membiarkannya sendiri? Bukan karena mereka tidak pernah berpikir untuk mencarinya sendiri. Mereka hanya tidak memiliki kemampuan itu. Meskipun air liur transformasi tubuh bodhisattva dan hati bodhisattva memiliki hubungan, mereka tidak memiliki kualifikasi untuk menemukan hubungan ini. Pada saat seperti itu, mereka mungkin dapat menukar sesuatu yang berguna jika mereka membawanya ke pelelangan. Selain itu, siapa yang tahu apakah orang-orang itu punya rencana lain? Orang berjubah abu-abu dengan dingin tertawa. Fang Yan mengangguk setelah mendengar ini. Dia tertawa, tetua benar-benar berpengalaman. Aku ingin tahu apakah hati bodhisattva itu benar-benar terkait dengan seorang elit Dousheng. Ada beberapa hal yang sebaiknya tetap diabaikan. Mengetahui lebih banyak malah mungkin lebih berbahaya. Jubah abu-abu bergerak sedikit saat benang aura ilusi yang disertai dengan suara sedingin es melayang keluar.
Keringat dingin mulai merembes keluar dari dahi Fang Yan saat mendengar ini. Dia buru-buru menganggukkan kepalanya. Dia merasa agak takut pada orang temperamental ini di dalam hatinya. Karena ini kasusnya, aku tidak akan mengganggu tetua. Aku akan lebih memperhatikan setiap berita tentang air liur transformasi tubuh bodhisattva dan akan memberitahu Tuan jika mengetahuinya. Fang Yan berdiri dan berbicara dengan hormat kepada orang berjubah abu-abu itu. Iya, kamu juga harus pergi dan menyelidiki ahli mana yang datang. Tidak perlu memperhatikan elit Dou Huang. Setan tua Dou Zong itu adalah yang paling merepotkan. Aku pikir mereka tidak yakin tentang apakah air liur transformasi tubuh bodhisattva yang dirumorkan ini. Tetapi hanya kata-kata Dou Sheng saja sudah cukup untuk membuat mereka keluar. Orang berjubah abu-abu itu perlahan berbicara. Iya. Fang Yan dengan hormat menjawab. Dia melambaikan tangannya dan memimpin beberapa sesepuh saat mereka meninggalkan ruangan dengan tertib. Setelah itu, mereka dengan menutup pintu. Ruangan itu sekali lagi menjadi sunyi setelah beberapa orang pergi. Orang berjubah abu-abu itu dengan tenang duduk di kursi. Tubuhnya tidak bergerak sedikit pun. Ini berlanjut beberapa saat sebelum suara gumaman rendah dikeluarkan. Mengapa punggung yang aku lihat hari ini memiliki aroma yang agak familiar? Jangan bilang kalau aku pernah bertemu dengannya sebelumnya. Jubah abu-abu dengan lembut bergerak saat gumaman itu terdengar. Sebuah tangan terulur dan meraih cangkir teh. Ketika hendak melakukan kontak dengan cangkir teh, sebuah cahaya muncul di tangannya, membuatnya tampak agak aneh dan ilusi.